Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyadia Salwa Khairuna dari kelompok 3 kelas 8A akan mempresentasikan tentang hubungan antara organisasi pergerakan dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama-tama kita akan bahas adalah nasionalisme dan perkembangannya. Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah organisasi pergerakan yang dimulai oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi menyadarkan bahwa bangsa Indonesia terhadap penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Melalui organisasi, gerakan rakyat berubah yang tadinya bersifat kebangsaan menjadi sifat nasional. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kesadaran nasional adalah nasional di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme di Indonesia diantaranya: 1. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat, 2. Pengaruh pendidikan Barat, dan 3. Pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Pengaruh pendidikan Barat. Sejak abad ke-19, muncul berbagai perusahaan dan sektor di bidang pemerintahan di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja dari penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda mendirikan sekolah. Pada masa itu, sekolah dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu tipe 1, sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai sistem sekolah Belanda. Tipe 2, sekolah untuk pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tipe 3, sekolah untuk pribumi yang menggunakan bahasa daerah atau pribumi. Dan tipe keempat, yaitu sekolah yang memakai sistem pribumi sepenuhnya. Dan selanjutnya, pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Sebelum pendidikan Islam di Indonesia, sebelumnya itu masih sederhana. Setelah adanya gerakan pembaharuan, pendidikan Islam dimodernisikan dengan mengubah sistem pengajaran dan kurikulum. Salah satu organisasi Islam yang menjadi perhatian besar adalah organisasi Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah bersifat modern, tetapi masih berkarakteristik Islam. Bisa kita lihat ada gambar K.H. Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Salsabila Kristanto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Salah satu penyebab nasionalisme adalah kesadaran persamaan politik, penjajahan, atau penguasaan yang otoriter. Kaum terpelajar dan profesional memperjuangkan kemerdekaannya dengan membentuk organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indische Partij, dan lain-lain. Organisasi menyadarkan masyarakat untuk bangkit dan menggapai kebebasan. Kaum pelajar yang menyadari buruknya nasib bangsanya adalah pelajar dari Stovia di Batavia. Mereka yang mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo bergerak dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dan dibatasi juga untuk kaum pria dan pegawai pamong praja pada wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan pers. Dalam sejarah dunia, pers mendorong mobilitas masyarakat atau bangsa. Pers mampu mempengaruhi opini masyarakat sesuai yang diharapkan. Pers juga mampu mendorong transformasi dalam masyarakat tersebut, serta menjadi momok menakutkan bagi rezim sekaligus menjadi saran propaganda yang efektif. Perkembangan pers di Indonesia dimulai pada abad 18. Pers mengalami perkembangan lebih lanjut dan pesat pada awal abad ke-19. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangannya infrastruktur, informasi yang cepat, lengkap, dan tepat, serta adanya dukungan dari penerbit di kota-kota penting seperti Batavia, Surabaya, Semarang. Beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi kesadaran bangsa adalah Bintang Hindia dan Medan Prijazi. Bintang Hindia terbit pada bulan Juli tahun 1902.
yang memuat berita menggambarkan kemajuan bangsa lain. Segitu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh pers nasional diantaranya Raden Mas Tirto Hadisuryo, Abdul Muiz, Abdul Rifai, Suwardi Suryaningrat, Parada Harahap, dan Raden Mas Suharyo Cokro Siswoyo. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Sotomo dan Gonawan Manggokusomo berstatus mahasiswa Stovia. Setelah kongres pertamanya di Yogyakarta, Budi Utomo lebih dikuasai kaum tua. Hal ini menyebabkan golongan pemuda tidak puas. Trikoro Darmo. Sejumlah pemuda dipimpin oleh R. Satiman, Wirjo Sanjojo, Kadarman, dan Sunardi mendirikan perkumpulan pemuda pada tahun 1915. Dinamakan Trikoro Darmo, yang mencakup suku Jawa, Sunda, dan Madura. Hal ini membuat pemuda non-Jawa tidak puas. Jong Java. Trikoro Darmo diubah namanya menjadi Jong Java pada tahun 1918 di bawah pemimpinan Sokiman Wijosanjojo. Jong Sumateranen Bon. Pada 9 Desember 1517, beberapa tokoh dari perkumpulan ini adalah Mohatta dan Muhammad Yamin. Tujuan organisasi ini adalah memperkokoh Ikatan Pelajar Sumatera. SDI, Sarekat Dagang Islam. 3 tahun setelah Budi Utomo didirikan pula SDI di Surakarta, pendirinya adalah H. Samanhudi. SDI memiliki ciri keislaman dan ekonomis. Tujuannya adalah melindungi dan menjamin pedagang muslim. Pada 10 September tahun 1912, kata dagang dari SDI dihilangkan menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam juga berbasis keislaman. Sarekat Islam bertujuan mengembangkan jiwa pedagang kaum muslimin, melepas ketergantungan ekonomi bangsa asing, memberi bantuan kepada pedagang muslim, memajukan pengajaran, dan mengangkat derajat rakyat bumi putera. Sarekat Islam pun memasuki wilayah politik. Pada tahun 1916, Sidi Susupi ideologi komunisme lewat cabangnya di Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Dasono. Kedua tokoh tersebut menjadi anggota ISDV. Sarekat Islam akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Dalam kongresnya di Maduin, Sarekat Islam berubah menjadi PSI. Lalu, pada tahun 1927, Sarekat Islam berubah menjadi PSI. Sarekat Islam Sosialis pun berganti nama menjadi Sarekat Rakyat, yang menjadi pendukung kuat PKI. Organisasi pergerakan bersifat keagamaan mempunyai 3 organisasi, yaitu adalah Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdliyatul Ulama. Organisasi pergerakan bersifat nasional juga mempunyai 3 organisasi, yaitu adalah Indi Sohai Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia di bawah pemimpinan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo mengeluarkan pernyataan politik, dikenal sebagai Manifesto Politik. Manifesto Politik tahun 1925. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo. Kedua mengeluarkan pernyataan politik dikenal sebagai Manifesto Politik tahun 1925. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Menuntut Indonesia merdeka. 2. Wilayah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia yang merdeka. Dan ketiga, penolakan undang-undang kolonial dan menuntut pemberlakuan hukum Indonesia terdahulu. Kongres Pemuda. Kongres 1. Di Yogyakarta pada tahun 1926 menunjukkan kekuatan membangun persatuan Indonesia. Kongres kedua di Jakarta tahun 1928, 750 wakil mengeluarkan Sumpah Pemuda.
Setelah Sumpah Pemuda, Komisi Besar Indonesia Muda mengadakan rapat antar organisasi di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 28 Desember tahun 1928. Kongres Perempuan R.A. Kartini. Dalam surat kepada sahabatnya, Stella Sehanelar dan Profesor Anton, memimpikan wanita Indonesia bangkit. Surat Kartini oleh Aben Danon dikumpulkan dan dibukukan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dewi Sartika. Setelah mengunjungi Sekolah Wisma Pranawa, merintis berdirinya Sekolah Istri yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dewi Sartika dan adiknya, Sari Pemerat, berhasil mendirikan 9 sekolah pada tahun 1912. Pada tahun 1912, berdiri Poetri Merdeka di Jakarta, bertujuan untuk membantu gadis-gadis yang ingin sekolah. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Awalnya Jepang penganut sistem isolasi melalui perjanjian Shimoda dengan Amerika Serikat tahun 1855. Pengelabuan di Jepang terbuka bagi perdagangan internasional. Modernisasi Jepang meluas setelah restorasi Meiji tahun 1868. Perkembangan modernisasi membuat Jepang membutuhkan daerah lain sebagai dasar dan pemasok bahan baku. Jepang melalui imperialisme dengan menginvasi daerah Tiongkok, kemudian menginvasi Manchuria pada tahun 1905, serta mendapatkan Pulau Sakhalin dan Port Arthur. Lalu invasi Jepang diarahkan ke Asia Tenggara dan Pasifik termasuk Indonesia. Jepang menyerah Pearl Harbor pada 18 Desember 1941. Serangan ini menandal awalnya perdagangan Asia Pasifik yang menjadi bagian Perang Dunia Kedua. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan. Kemudian menyusul ke pusat kekuatan Belanda di Sumatera dan Jawa. Pada 18 Maret 1942, di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah kepada Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Contohnya, yaitu mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia tetap berdiri. 2. Menyita harta peninggalan Belanda. 3. Memberikan beasiswa bagi para pelajar. 4. Mengizinkan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. 5. Membolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh politik yaitu dilarangnya rapat dan kegiatan politik serta penerapan sistem autarki. 2. Ekonomi. Contoh ekonomi yaitu pemerintahan Jepang
mengeluarkan surat keputusan mengalur distribusi barang yang dibutuhkan paksa atau promosia. Sosial. Contoh sosial. Jumlah ke sekolah menurun setelah pengajaran dan kurikulum ditunjukkan kepada Perang Asia Timur Raya. 4. Budaya. Jepang mendirikan pusat kebudayaan pada 1 April 1943 bernama Kaimin Bunkel Shisodo. Karya-karya para seniman dijaga agar tidak menentang dari tujuan Jepang, sekaligus menjadi sarana propaganda Jepang. Bentuk perlawanan Indonesia terhadap Jepang. 1. Ada kooperatif. Kooperatif sebagai perjuangan melalui gerakan kooperatif yang dapat diterima Jepang dengan tujuan memerdekakan Indonesia. Kerjasama dengan Jepang hanya taktik. Para pejuang dapat membela rakyat dari dalam. Contoh lembaga resmi yaitu Poetera, Jawa Hokokai, dan Barisan Pelopor. 2. Non-kooperatif. 3. Pemberontakan.